Sejak itu, aku sudah tidak pernah memakai deodoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, namaku Fana Alfia. Buat yang belum tahu, saat ini aku sedang concern banget menjalani gaya hidup minimalis. Setelah fokus menjalani gaya hidup minimalis, banyak sekali hal yang berubah. Salah satunya adalah lebih selektif dalam memilih barang. Banyak sekali barang-barang yang dulu aku sering konsumsi, tapi setelah aku memutuskan gaya hidup minimalis, banyak sekali barang yang ternyata menurut aku pribadi itu kurang cocok. Jadi aku putuskan untuk tidak aku beli lagi, atau memang aku mengganti dengan barang yang lebih terjangkau atau lebih bermanfaat. Aku akan membagikan 30 barang yang sudah tidak aku beli lagi setelah menjalani gaya hidup minimalis. Yang pertama adalah aksesoris dan perhiasan. Setelah menjalani gaya hidup minimalis, menurutku mengkoleksi aksesoris atau perhiasan tidak terlalu perlu. Karena bagiku memiliki satu atau dua aksesoris dan perhiasan itu udah cukup. Jadi tidak perlu berlebihan karena dipakainya pun juga jarang. Dan aku sendiri bukan tipe orang yang suka mengoleksi aksesoris jauh sebelum aku memutuskan hidup minimalis. Bahkan kalau untuk perhiasan, aku hanya memiliki perhiasan yang dikasih oleh suamiku pada saat pernikahan kami. Yang kedua adalah deodoran. Dulu aku pernah beli deodoran satu kali waktu aku masih SMK, cuman setelah aku pikir-pikir, deodoran itu menurut aku ya, itu menghambat pengeluaran keringat yang ada di ketiak. Padahal yang namanya keringat itu kan memang harus dikeluarkan gitu. Jadi kalau misalnya pakai deodoran kayaknya menghambat dan aku takutnya menimbulkan penyakit. Maka sejak itu aku sudah tidak pernah memakai deodoran, hanya mencoba satu kali aja. Dan sebagai gantinya, supaya aku tidak bau badan, aku siasati dengan menghindari makanan-makanan yang menimbulkan bau badan, atau kalau misalnya aku pergi sekolah, pergi kerja, aku memakai pakaian lengan pendek dulu sebelum memakai baju panjang, supaya keringatnya nanti mengucur di baju pendeknya sehingga baju luarnya masih tetap oke. Dan siasat lainnya, aku memakai splash cologne. Nah, splash cologne ini aku taruh di ketiak dan menurutku masih bisa mengeluarkan keringat di ketiaknya, tapi dengan bau yang lebih bisa ditolerir. Yang ketiga adalah maskara. Dulu aku sering banget memakai maskara karena emang aku suka bermake up. Tapi kalau misalnya lagi kerja, untuk sholat zuhur aku agak kesulitan karena harus membawa peralatan make up aku dan aku harus membersihkan sisa-sisa maskara yang ada di area mata sebelum sholat. Karena takutnya air wudhunya itu tidak meresap ke dalam kulit dan sholatnya nggak sah. Maka karena alasan ribet itulah, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu aku memutuskan untuk tidak lagi memakai maskara. Yang keempat adalah pengharum ruangan. Jadi waktu awal beli rumah sekitar 3 tahun yang lalu, aku rajin banget beli pengharum ruangan, baik itu yang model semprot ataupun yang berbentuk lilin aromaterapi. Tapi setelah dipikir-pikir, lagi-lagi aku takut mengganggu kesehatan. Makanya aku putuskan untuk tidak membeli lagi dan aku ganti dengan menempatkan beberapa tanaman yang bisa menyerap racun dan menambah kadar oksigen di dalam rumah, seperti sansevieria dan spider plant. Yang berikutnya adalah pernak-pernik atau perintilan. Jadi yang aku maksudkan pernak-pernik atau perintilan di sini adalah barang-barang yang menggemaskan, yang lucu, yang unik, yang memberikan efek dekoratif. Nah, menurut aku bukan berarti aku tidak punya perintilan-perintilan, cuman karena aku concern dengan gaya hidup minimalis dan menurut aku nggak pas kan kalau misalnya pernak-perniknya terlalu banyak. Jadi aku memutuskan untuk tidak membeli perintilan-perintilan kecuali memang aku benar-benar sangat suka dan telah melalui pemikiran yang matang baru aku akan belinya. Tapi kalau tidak, menurutku perintilan-perintilan yang sudah ada di rumah saat ini sudah cukup. Yang keenam adalah cenderamata atau souvenir. Biasanya kalau kita pergi ke tempat yang baru atau tempat wisata, kita ingin sekali membeli cenderamata atau souvenir sebagai tanda kita pernah ke sana. Cuman menurutku di zaman digital seperti sekarang ini, souvenir yang terbaik adalah dengan berfoto dan mengupload di sosial media kita. Yang ketujuh adalah kaset, VCD atau DVD. Sebenarnya aku dari dulu emang nggak pernah beli VCD atau DVD karena di rumah aku emang nggak punya DVD player. Jadi waktu itu kalau misalnya aku pengen nonton film atau mendengarkan musik, biasanya aku nebeng ke rumah teman. Dan waktu itu aku hanya pernah membeli 1 atau 2 kaset pita waktu zaman booming Walkman. Cuman keburu zamannya berubah menjadi zaman flash disk dan aku pikir lebih baik aku membeli flash disk daripada membeli VCD atau DVD karena menurut aku lebih simple dan lebih tahan lama juga penyimpanannya. Yang kedelapan adalah produk perawatan rambut.
Produk perawatan rambut yang aku maksud di sini adalah masker rambut dan vitamin rambut. Jadi aku pikir terlalu banyak kalau aku memakai masker rambut dan vitamin rambut. Jadi sampo dan conditioner untuk perawatan rambut menurut aku itu sudah lebih dari cukup. Yang kesembilan adalah air mineral galon. Aku kalau di rumah itu biasanya memasak air sampai mendidih untuk kebutuhan air minum, karena aku sendiri secara pribadi kurang begitu suka dengan air mineral galon, karena menurut aku air mineral galon itu adalah air mentah yang hanya disuling sampai layak minum. Jadi kalau menurut aku lebih sehat kalau kita memasak air sampai mendidih baru kita konsumsi untuk minum sehari-hari. Cuman karena suamiku masih lumayan suka meminum air mineral galon, jadi aku masih menyediakan air mineral galon. Tapi akhir-akhir ini, alhamdulillah suamiku sudah mulai rutin meminum air matang, mulai ikut-ikutan kebiasaan aku, jadi air mineral galonnya sudah jarang banget diisi. Yang 10, air minum dalam kemasan. Jadi dulu aku sering banget beli air minum kemasan kalau misalnya aku lagi pergi-pergi, dan aku jarang banget bawa botol air minum sendiri dari rumah. Cuman setelah dihitung-hitung, karena aku sering banget melakukan pembelian air minum kemasan itu, setelah dihitung-hitung pengeluarannya lumayan juga, jadi aku memutuskan untuk lebih hemat lagi dengan membawa botol air minum dari rumah jika aku melakukan perjalanan jauh. Yang ke-11 adalah pewangi dan pelicin pakaian. Sebelum aku memutuskan gaya hidup minimalis, memang sudah lama banget aku nggak pernah beli pelicin dan pewangi pakaian yang biasa aku gunakan pada saat menyetrika, karena aku sudah memakai pelembut pakaian pada saat aku mencuci baju. Soalnya kadang kalau misalnya mencuci pakaian tidak memakai pelembut atau pewangi pakaian, itu biasanya suka bau kalau misalnya cuciannya nggak langsung kering. Jadi menurut aku karena sudah wangi pada saat mencuci baju, jadi menurut aku pelicin dan pewangi pakaian pada saat menyetrika itu tidak terlalu perlu. Di samping itu juga lebih hemat. Yang ke-12 adalah gelas, piring, dan mangkok. Jadi karena aku tinggal di kampung, waktu aku menikah dulu, banyak sekali teman-teman yang memberikan kado barang pecah belas seperti piring, mangkok, cangkir untuk ngeteh, teko, dan sebagainya. Jadi waktu aku membeli rumah, kekurangan perabotnya tidak terlalu banyak, dan aku rasa sekarang ini perabot yang aku punya sudah lebih dari cukup, sehingga aku merasa tidak memerlukan tambahan perabot lagi. Jadi untuk sekarang gelas, piring, dan mangkok sudah lebih dari cukup. Yang ke-13 adalah bed cover. Sebelum menikah sampai setelah menikah dan punya rumah sendiri, aku belum pernah mempunyai bed cover. Sebenarnya ada keinginan untuk memiliki bed cover, tapi setelah aku menerapkan gaya hidup minimalis, aku berpikir lagi dan lagi, kayaknya nggak cocok deh kalau misalnya aku punya bed cover. Memang sih akan menambah kesan keindahan ya di dalam kamar, lebih rapi, lebih indah dilihatnya. Tapi kayaknya kurang cocok juga karena pasti jarang dipakai. Selimut aja jarang dipakai, apalagi bed cover, karena cuaca di daerah aku itu cukup panas, jadi jarang banget pakai selimut apalagi bed cover. So, kayaknya untuk bed cover nggak ada dalam list untuk dibeli. Yang ke-14 adalah cemilan untuk jamuan tamu. Biasanya kalau orang yang sudah punya rumah itu selalu menyediakan cemilan untuk jaga-jaga apabila ada tamu yang datang ke rumah. Cuman dulu aku sering menyediakan cemilan dan tidak aku makan. Jarang pula ada tamu yang datang ke rumah. Jadi seringnya mubazir atau sampai kadaluarsa, sampai jamuran, dan pokoknya nggak kemakan lah. Jadi aku pikir kayaknya kalau misalnya aku menyediakan cemilan di rumah, itu hanya akan jadi pemborosan dan kemubaziran. Makanya aku tidak pernah menyetok lagi cemilan, dan kalau ada tamu yang datang, biasanya aku membeli aneka makanan secara mendadak. Yang ke-15 adalah bumbu masak unik. Aku tuh orangnya suka banget masak dan suka banget eksperimen, sering mencoba resep-resep baru. Apalagi aku tuh suka banget nonton drama Korea dan akhirnya terpengaruh ingin mencoba berbagai masakan Korea contohnya. Jadi misalnya nih aku pengen membuat kimchi. Nah di resep kimchi itu ada salah satu bahan yang harus ada di kimchi itu adalah minyak wijen. Biasanya kalau misalnya beli minyak wijen itu harus kemasan botol, nggak ada yang kemasan kecil. Botolnya pun biasanya sekitar minimnya itu 100 ml. Padahal minyak wijen kalau untuk menu masakan yang lain itu jarang dipakai karena suamiku juga nggak begitu suka dengan baunya. Nah pada akhirnya bumbu masakan itu jarang aku pakai sampai kadaluarsa. Itu salah satu contoh aja, dan sekarang aku berpikir lagi kalau misalnya aku mau eksperimen resep masakan baru dan ada bumbu-bumbu yang unik yang sekiranya di menu masakan lain yang biasa aku masak tidak terpakai, aku pikir ulang, bahkan mungkin aku nggak jadi untuk membuat resep itu.